Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya untuk mata kuliah penanganan pasca panen dengan subtopik bahasan teknologi pengawetan dengan suhu rendah. Selamat mengikuti ya. Baik, pertama yang perlu saya jelaskan adalah teknologi pengawetan dengan suhu rendah ini nanti ada dua. Yang pertama ada pendinginan, yang kedua ada pembekuan. Nah, pendinginan dan pembekuan ini hal yang berbeda ya. Jadi kalau didinginkan, nanti cukup didinginkan pada suhu di bawah 15 derajat Celcius dan di atas 0 derajat Celcius. Sementara untuk pembekuan, dia di bawah 0 derajat Celcius. Jadi dua hal ini untuk pengantar di pertama ini harus dipahami. Ya, harus dibedakan dulu. Mana pembekuan, mana pendinginan. Oke, baik. Kita awali di mana suhu rendah itu di atas suhu pembekuan ya. Ya, di atas 0 dan di bawah 15 itu efektif mengurangi laju metabolisme. Metabolisme seperti apa, respirasi seperti apa, kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, mengurangi laju metabolisme ini kemudian dia juga menghambat pertumbuhan mikroba. Mencegah reaksi kimia seperti reaksi enzimatis ya, yang mempercepat proses pemasakan buah dan sayur. Dan juga suhu rendah ini dia bisa mengurangi kadar air karena memang kadar airnya diturunkan sehingga dapat memperpanjang masa simpan ya. Jadi fungsi dari pendinginan itu adalah untuk memperpanjang masa simpan, yaitu pengawetan itu tadi. Nah, setiap penurunan 8 derajat Celcius ini dapat mengurangi setengah kali laju metabolisme bahan pangan. Jadi, setiap penurunan 8 derajat Celcius ini dapat mengurangi setengah kali laju metabolisme bahan pangan. Tahun 1800-an, ya, awal digunakan es. Dan bahkan, ya sekarang sih beberapa masih menggunakan es ya, kayak di Muncar itu, orang-orang yang dari laut, kemudian supaya ikannya segar, itu masih menggunakan es ya, sebagai media pendinginan. Nah, jika ditambah garam, ini dapat menciptakan pengaruh yang lebih dingin. Kenapa? Kenapa es yang dikasih garam itu menciptakan pengaruh yang lebih dingin? Nah, silakan nanti jawabannya ditulis di kolom komentar. Nanti akan kita diskusikan lebih banyak di situ ya. Nah, ini tugas sedikit ya, yang nanti harus kalian jawab. Nah, suhu terlalu tinggi atau terlalu rendah akan mempengaruhi dan tidak baik pada bahan pangan. Kenapa? Karena akan menyebabkan chilling injury dan juga freezing injury. Nah, itu menyebabkan kerusakan. Jadi kita harus tahu suhu yang tepat dalam proses penyimpanan suatu bahan makanan. Nah, yang pertama pembekuan ya. Pembekuan itu penyimpanan bahan pangan dalam keadaan beku. Ingat kalau pembekuan berarti dia di bawah 0 derajat Celcius atau bahkan lebih. Kemudian dilakukan pada suhu, nah ini, minus 12 sampai 24 derajat Celcius. Nah, 0 derajat ini belum tentu beku. Belum tentu beku. Kalau 0 derajatnya air, dia beku. Tapi 0 derajatnya bahan pangan, belum tentu bisa beku. Jadi pembekuan di bahan pangan ini lebih turun lagi biasanya. Tapi kalau dia komposisinya air, udah otomatis bahan pangan itu udah beku gitu. Kalau komposisi terbanyaknya adalah air di dalamnya. Tapi nanti kalau lemak kan gitu. Kalau vitamin berapa, kalau misalkan karbohidrat berapa, itu beda-beda. Nah, quick freezing dilakukan pada suhu minus 24 sampai dengan minus 40 derajat Celcius dalam tempo atau kurang dari 30 menit. Ini quick freezing. Kristal es terbentuk kecil-kecil sehingga kerusakan mekanis lebih sedikit terjadi. Nah, pencegahan pertumbuhan mikroba dan kegiatan enzim ini cepat sehingga mutu bahan pangan menjadi lebih baik. Pembekuan lambat
itu berlangsung selama 30 sampai 72 jam. Sehingga lebih dari 1 hari ya, lebih dari 1 hari. Akan sampai 3 hari untuk pembekuan yang lambat. Pembekuan cepat ini memiliki kelebihan dibandingkan pembekuan lambat. Ya, karena langsung ya. Kayak misalkan begini, ikan. Ikan itu harus dibunuh ya ikan. Saya ngomong gimana bahasanya paling gampang itu adalah ikan itu harus dibunuh. Kalau ikan itu naik, kemudian tidak segera dia dimatikan, itu dia akan melepas energi dan rasanya itu sudah beda. Dibandingkan dengan ikan yang naik, kemudian dia langsung, mati ya, ikan ya. Saya nggak ngomong ikan itu wafat. Ikannya mati gitu ya. Kenapa? Karena dia kalau misalkan masih lompat-lompat atau ke sana kemari itu dia akan melepaskan energi yang dimana nanti ada orang yang ahli di sini pada saat itu saya mengikuti seminar tentang ini. Nah itu rasa ikannya itu sudah tidak bagus lagi. Sehingga kalau misalkan orang-orang Jepang yang suka makan sushi itu untuk ikan tuna itu kan luar biasa ya, luar biasa mahal. Sehingga dari laut yang dia dapatkan kemudian dicek dibawa ke daratan dia langsung segera cepat masuk masuk ke restoran. Nah, itu. Sehingga tidak ada jeda yang cukup lama ya, nanti rasanya akan berbeda gitu ya. Nah, kemudian syarat kondisi penyimpanan dan sifat bahan pangan yang harus dipahami adalah beban produk ya, beban produk, masanya, masa produknya. Beban produk di dalamnya itu ada panas produk, yaitu ada panas awal dan panas respirasi. Jadi panas awal, sebuah produk bahan pangan. Kemudian ada panas respirasi setelah bahan pangan itu disimpan. Dia akan mengalami respirasi, nah itu panasnya beda. Kita nggak bisa lihat panasnya, tetapi efek dari proses panas itu tadi, itu yang bisa kita tahu. Nah, ini sebetulnya materi seperti ini akan dibahas di heat transfer atau pindah panas. Cuman kita nggak bahas ini. Di agribisnis kita nggak bahas tentang pindah panas. Cuma nanti mungkin kesetimbangan massa akan coba saya berikan sedikit nanti ya, di akhir setelah UTS kemungkinan insya Allah. Nah, syarat kondisi penyimpanan. Ya, syarat kondisi penyimpanan dan sifat bahan pangan yang harus diperhatikan tadi beban produk, kemudian syarat kondisi penyimpanan itu sendiri syaratnya kayak apa, kemudian perhitungan energi dalam sistem pendinginan. Jadi ini sedikit complicated, saya harus jelaskannya gimana mudahnya karena nanti ada neraca massa, ada neraca energi. Jadi perhitungan energi di sini, energi untuk mendinginkan itu berapa kalori atau berapa joule, berapa watt, itu harus dihitung gitu. Jadi kita tahu kondisi penyimpanan dan hal yang nantinya kebutuhan untuk proses pendinginan. Supaya apa? Perhitungan energi di sini. Intinya supaya tidak merusak bahan pangan yang kita simpan itu sebetulnya. Karena sekali lagi, tiap-tiap bahan pangan memiliki komposisi tertentu. Dan energi yang dibutuhkan untuk proses pendinginan itu berbeda-beda. Ya. Agribisnis nggak usah ngitung deh. Ya, agribisnis nggak usah ngitung. Nah, satuan energi adalah BTU. BTU ini adalah British Thermal Unit. Ini digunakan untuk yang satuan British ya. Jadi satuan ada dua. Ada satuan internasional, ada metrik, ada satuan juga untuk British. Jadi kayak misalkan pound, berat, kalau kita kan kilogram. Kalau yang menggunakan British unit itu pound. LBS gitu ya. Kemudian kalau kita biasa menggunakan joule atau kalori, mereka menggunakan BTU atau British Thermal Unit. Apalagi banyak ya, nanti itu di satuan sih. Bisa dipelajari dengan konversi satuan ya. Misalkan kita pakai liter, mereka biasa pakai galon. Nah, itu satuan. Kalau galon biasanya menggunakan satuan British.
Kalau kita Indonesia, kita ngikut di internasional. Kalau mereka misalkan panjang menggunakan feet, kita atau kaki ya. Nah, kalau kita panjang kita menggunakan meter atau kilometer. Mereka biasa menggunakan mil, kita biasa menggunakan kilometer. Nah, itu bedanya di situ sedikit aja sebetulnya. Nah, ini satu BTU atau untuk satu British Thermal Unit itu ya adalah jumlah panas yang dibutuhkan untuk menaikkan atau menurunkan 1 derajat Fahrenheit. 1 derajat Fahrenheit itu setara dengan minus 17,2 derajat Celcius. Dari 1 pon air. 1 pon air itu berapa? Setengah kilogram air. Nah, jadi panas yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan 1 derajat Fahrenheit. Nah, kita nggak familiar dengan Fahrenheit, karena ini BTU jadi pakai Fahrenheit dari 1 pon air. Nah, tugas yang kedua, nanti kalian konversi, kalau minus 17,2 derajat Celcius, kemudian 1 pon itu adalah setengah kilogram, maka munculnya nanti berapa joule. Jadi kalian konversi. 1 BTU itu berapa joule. Gitu ya. 1 BTU itu berapa joule. Kemudian 1 joule itu berapa watt. Nah, ya wis sudah itu. Jadi tugas yang kedua. Kalau tadi yang pertama kan di awal-awal ya, sudah 1. Kemudian yang kedua adalah tugasnya tolong dihitung 1 BTU itu berapa joule, 1 joule berapa watt. Nah, oke. Gitu ya. Panas jenis C, ini ya, C kecil, itu disebut dengan sensible heat karena dapat langsung dirasakan oleh indera. Jadi panas yang bisa diterima oleh indera itu namanya sensible heat. Panas laten atau latent heat adalah jumlah panas untuk mengubah bahan tanpa mengubah suhu. Jadi, masih ingat rumus Q sama dengan MC delta T. Ya. Saya ulang, Q, MC delta T. Delta T itu adalah T2-T1. Suhu awal dikurangi suhu akhir. Ya. Perubahannya. Nah, panas laten ini adalah jumlah panas yang digunakan untuk mengubah bahan tanpa mengubah suhu. Artinya delta T-nya itu 0. T2-T1 atau T1-T2. Kalau saya biasa awal-akhir lah, biar gampang gitu. Atau akhir-awal gitu ya. Itu sama dengan 0. Sehingga yang ada Q itu panasnya, itu sama dengan M kali C. Nah, peristiwa ini ada di mana? Peristiwa ini ada pada es, misalkan contoh es batu, dia berubah menjadi air, nah itu dia tidak mengubah pada suhunya. Disebut dengan kalor lebur ini. Jadi es melebur menjadi air, itu dia tidak ada perubahan tidak ada delta T-nya sama dengan 0. Tidak ada perubahan suhu di situ. Itu. Tapi yang berubah, yang digunakan adalah panas laten. Yang kedua, kalor uap. Ketika kan grafiknya begini, seret ya. Ada kalor lebur, nanti ada kalor uap. Nah, kalor lebur dan kalor uap ini dia tidak ada perubahan delta T. Nah, itu. Oh ya, ini sedikit ya, ada sistem, kemudian ada lingkungan dan ada batas, ada boundary. Nanti ada panas itu panas dari sistem ke lingkungan, itu disebut dengan eksotermis. Ya. Saya ulang, sistem ke lingkungan eksotermis keluar. Kalau panas yang dihasilkan dari lingkungan ke sistem, itu namanya apa? Kebalikan dari eksotermis. Penyerapan. Ya, lawannya apa kira-kira? Nah, silakan tulis nanti di kolom komentar ya.
Ini banyak sekali yang harus ditulis di kolom komentar ternyata ya. Biar saya nggak ngomong saja, tapi kalian bisa kemudian kita sama-sama berdiskusi nantinya ya. Nah, selanjutnya ini syarat kondisi penyimpanan dan sifat bahan pangan yang selanjutnya. Proses pendinginan dan pembekuan ya. Yang pertama, perubahan bahan dari padat menjadi cair, cair menjadi gas, pasti itu menyerap panas. Jadi sebetulnya istilah dingin itu nggak ada sih. Yang ada itu kenapa pindah panas, heat transfer. Karena panas yang pindah dari sistem ke lingkungan menjadikan sistemnya menjadi dingin. Nah itu disebut dengan tadi panasnya berpindah dari sistem ke lingkungan. Nah contohnya begini, misalnya contoh alkohol. Alkohol yang digosokkan pada permukaan tubuh akan terasa dingin karena proses penguapan dengan penyerapan panas dari kulit. Panasnya itu panas dari kulit pindah dari sistem kulit tadi ke lingkungan. Gitu. Jadi inilah yang disebut dengan perpindahan panas. Media transfer dalam lemari pendingin atau disebut dengan refrigeran, zat pendingin, freon dan amonia. Ini proses pendinginan ya. Media transfer. Kemudian prinsip kerjanya, freon tadi itu menyerap panas dalam ruangan. Jika panas yang dilepas cukup, maka air akan berubah menjadi es. Sebaliknya, bila es menyerap panas, maka es akan mencair. Jadi kalau es menyerap panas, jadi dingin kita saving dulu, kita jangan mikirkan tentang dingin dulu, tetapi fokus ke panas, karena panasnya diserap. Kalau panasnya dilepas menjadi dingin, kalau panasnya diserap jadi panas, gitu ya. Cairan zat pendingin menguap menjadi gas dalam pipa gas lemari pendingin. Kemudian gas berkondensasi kembali menjadi cairan, maka zat pendingin dapat dipakai berulang-ulang. Ini prinsip dari lemari es, refrigerator. Perubahan uap gas menjadi cair karena sistem kompresi dan absorpsi dalam pendinginan atau pembekuan. Nah, kenapa perubahan uap menjadi gas? Ini karena proses ini. Perubahan gas menjadi cair karena sistem kompresi. Ini sudah ya. Saya ulang lagi nih, sorry. Kelanjutan dari syarat kondisi penyimpanan dan sifat bahan pangan. Yang kelima adalah, ini contoh aplikasi refrigerasi dalam preservasi. Preservasi itu bahasa lainnya dari pengawetan, penyimpanan, nah itu preservasi. Jadi kalau nanti bahasa Inggrisnya preservation, itu artinya pengawetan ya. Produk-produk yang mengalami penyimpanan setelah pendinginan. Jadi didinginkan dulu, baru kemudian disimpan. Nah, itu contohnya ada apel, anggur, jeruk, pir, sayuran ya. Kentang, tomat, dan lain-lainnya. Penyimpanan di bawah kondisi beku. Untuk melindungi produk dari kerusakan jangka panjang. Itu meliputi daging. Rata-rata daging. Sayuran ada, kayak misalkan semacam brokoli itu, di Jerman itu brokoli di freezing. Ya. Kemudian susu, minuman, itu di freezing. Refrigerasi dalam transportasi. Ini contohnya di susu ya, tangki susu itu. Ini merupakan mata rantai utama dalam bahan pangan dingin ya. Jadi kan kalau misalkan supaya tetap bagus, susunya dari petani dibawa ke pabrik itu, dia harus dalam kondisi dingin. Kendaraan angkut truk dan trailer dipertahankan pada suhu refrigerasi 1,5 sampai 4 derajat Celcius atau bahkan minus 18 derajat Celcius untuk bahan pangan beku. Nah, tipe-tipenya ada produk subcooling. Ini beban transmisi panas kendaraan ini dapat dikurangi secara drastis menggunakan bahan isolasi yang baik. Jadi panasnya diisolasi sehingga tidak merambat panasnya atau tidak berpindah. Kapasitas penyimpanan produk dirancang pada suhu serendah mungkin sebelum diangkut agar tiba di tempat tujuan. Ya, suhu produk masih di bawah syarat suhu penyimpanan. Contohnya ada tangki susu, orange juice, gitu ya. Yang kedua, menggunakan es yang mencair. Dengan cara apa? Bagian atas produk diusahakan masih tertutup es. Hanya untuk jarak dekat ini ya, dan beberapa produk. Campuran es dan garam, nah tadi soal yang pertama ya.
dapat digunakan untuk suhu lebih rendah sampai 9 derajat Celcius. Penggunaan dry ice, es kering, ini digunakan untuk truk kecil untuk bahan pangan beku, misalkan contoh es krim. Letak blok es kering biasanya ada di langit-langit, ini sailingnya. Harus dihindari adanya api dan kemungkinan mati lemas karena kekurangan oksigen. Ini hati-hati. Karena dalam proses penyimpanan kalau menggunakan es kering itu sebetulnya kayak semacam gas. Ya. Es kering. Ya hati-hati ya ini ya, karena dia mengabsorb oksigen dan oksigennya terbatas. Sehingga kenapa kok oksigennya terbatas? Kalau ada oksigen, ya otomatis dia akan menjadi panas, gitu. Karena oksigen itu digunakan untuk menaikkan suhu. Ya. Pendinginan bahan pangan, buah-buahan yang akan disimpan pada suhu rendah harus bermutu baik dan tidak memar. Kemudian sebelum didinginkan ini harus dicuci dan ditiriskan. Kemudian baru dibungkus kantong plastik yang berpori. Kemudian suhu pendinginan ini bergantung pada jenis buahnya, karena sekali lagi komposisi buah itu komposisi di lemaknya, di karbohidratnya, kemudian protein, dan air itu berbeda-beda. Ya. Pisang, alpukat, nanas, semangka ini lebih baik tidak disimpan dalam kulkas karena akan terjadi chilling injury. Kenapa? Karena dia masuk dalam buah yang klimakterik, ya, sehingga nggak usah disimpan ya. Terutama pisang dan alpukat. Kalau yang semangka ini non klimakterik sebetulnya, cuman karena kadar airnya tinggi. Ini maksudnya kulkas yang freezing ya, yang freezernya itu nggak boleh. Ya, akan terjadi chilling injury. Nanas, pepaya, dan pisang bila disimpan di dalam kulkas sebelum matang, setelah dikeluarkan tidak akan mengalami pematangan yang normal. Ya, karena dia harusnya klimakterik, ya klimakterik menaik, maka kalau disimpan di dalam kulkas akan proses klimakteriknya terhenti, sehingga proses pematangannya menjadi abnormal, tidak normal lagi. Beberapa sayuran ini paling dimakan segera setelah dipanen. Ini lebih bagus ya, karena memang fresh. Tanaman terus bernafas dan terjadi perubahan selama penyimpanan, yaitu gula untuk respirasi. Oke. Oh, ini kita sudah bahas kemarin. Kita udah bahas di pertemuan kemarin di respirasi. Kita lanjut. Cara mempertahankan mutu sayuran ini bergantung pada sifat aslinya. Umbi, bawang, kentang, biji-bijian ini dapat disimpan pada suhu ruang dalam jangka waktu yang cukup lama. Ini ngomongkan tentang perishable food, semi-perishable food, dan non-perishable food ya. Kalau biji-bijian masuk apa kemarin? Masih ingat ya? Masih ingat ya? Mudah-mudahan masih ingat. Lobak dan wortel ini dapat tahan lama di kulkas asal daunnya dilepas. Ya. Buncis ini dapat tahan lama disimpan dalam bentuk polong. Jadi dilepas dulu. Jagung manis tahan lama di kulkas tanpa dibuka kulitnya. Kalau dibuka kulitnya jadinya kisut. Sehingga jagung manis itu baiknya disimpan bersama dengan kulitnya. Penyimpanan dengan suhu tinggi dengan kelembapan relatif tinggi ini menyebabkan pertunasan dan pembusukan. Ya. Jadi hati-hati. Daging segar tidak tahan lama pada suhu kamar, sehingga kalau daging ini cepat sekali membusuknya. Ikan ini sangat mudah busuk pada kulkas, sehingga harus disimpan di freezer. Untuk menyimpan lama, sebaiknya ditambahkan garam atau asam. Karena ya, titik bekunya akan turun. Itu ya. Ruang pembekuan kulkas digunakan untuk menyimpan bahan pangan yang sudah dibekukan terlebih dahulu secara cepat atau di freezing. Bila daging, ayam, ikan disimpan di freezer sebelum dibekukan, mutu tetap baik selama 2 minggu. Nah ini. Nah kalau nyimpen kayak daging, ayam, ikan itu baiknya disimpan di freezer. Tapi ketika dikeluarkan, itu harus segera dimasak ya. Artinya jangan balik lagi disimpan lagi. Nanti mutunya sudah nggak bagus lagi. Sehingga kalian kalau misalkan mau masak, misalkan daging,
itu dipotong-potong dulu, ya. Kemudian nanti ambil secukupnya untuk dikeluarkan. Tapi kalau dikeluarkan semua, kemudian baru diolah dimasukkan lagi, oh ini kualitasnya menurun. Telur utuh, ini sebaiknya didinginkan segera. Nah, penyimpanan dingin dapat menghambat perubahan mutu akibat menurunnya viskositas putih telur. Melemahnya membran kuning telur dan kantong udara yang membesar. Coba, kalau nyimpen telur gimana caranya? Kan ada yang lancip, ada yang pipih ya. Mana yang di bawah, mana yang di atas. Nah, kalian tulis nanti. Tapi jawabannya habis ini ada sih. Ini. Penyimpanan telur. Sebaiknya bagian yang lebar itu di atas. Sedangkan yang lancip ada di bawah. Karena ini mencegah tekanan. Ya. Telur disimpan pada wadah tertutup rapat untuk menghindari penyerapan bau dari lingkungan. Dan jadi tadi udah kita bahas antara lingkungan, boundary sama sistem. Jadi harus di tertutup rapat. Pengawetan telur yang efektif 8 bulan atau lebih dengan mencelupkan dalam air panas selama 30 detik. Ini disebut dengan thermostabilization. Bertujuan untuk mengurangi jumlah mikroba dan mengumbalkan lapisan putih telur pada permukaan dalam kulit telur sehingga pori-pori telur tertutup. Ini lebih awet. Penyimpanan efektif susu segar itu pada suhu 4,4 derajat Celcius dalam wadah tertutup, rapat, dari karton, atau gelas berwarna untuk mencegah penyerapan bau dari lingkungan. Susu kaleng yang sudah dibuka harus diperlakukan seperti susu segar. Jadi ya, nah kalau udah terbuka, lebih baik sebetulnya dihabiskan. Jangan disimpan lagi. Penyimpanan mentega dan margarin. Nah ini kemarin udah dibahas ya, perbedaan mentega dan margarin. Itu yang baik adalah pada bagian terdingin kulkas dalam wadah tertutup. Dia lemak ya, karena lemak dia nanti menggumpal. Ketengikan justru terjadi ketika terkena sinar matahari, disimpan pada suhu kamar yaitu 27 sampai 28 derajat Celcius dan dalam kondisi terbuka di udara itu menyebabkan ketengikan. Nah, kalau disimpan di kulkas, margarin atau mentega justru bagus. Nah, dia akan menggumpal dan awet. Kacang-kacangan dia mengandung lemak tinggi, ini harus disimpan di kulkas sama seperti tadi margarin ya. Kacang yang sudah dikupas itu lebih tahan lama daripada yang masih berkulit. Jika sudah dikupas, disimpan pada wadah kedap udara supaya tidak terjadi kontak dengan oksigen. Makanan kaleng yang telah dibuka disimpan dalam kulkas pada kondisi tertutup untuk mencegah penguapan dan menghindari bau di lingkungan ya. Oke. Untuk makanan yang sudah dimasak sebaiknya didinginkan secepat mungkin karena pertumbuhan bakteri bahan pangan berlangsung cepat dalam keadaan hangat, maksimal 30 menit setelah dimasak. Artinya ini untuk bahan pangan yang jangka lama untuk disimpan. Tetapi kalau misalkan, kalau kita kan rata-rata dimasak kemudian dimakan. Kalau untuk industri kan nggak dimasak, segera didinginkan kemudian diperjualbelikan untuk bisa tahan lama disimpan. Pembekuan itu merupakan proses mengeluarkan panas produk dan produk akan mengalami penurunan suhu. Ini contoh ikan daging sayur dan tipe freezer ya, tipe freezer ini air blast di mana udara dingin dialirkan melewati produk. Jadi air blast, air itu udara, blast itu secara cepat. Jadi udara dingin dialirkan melewati produk. Yang kedua, kontak atau plat yang dimana kontak langsung dengan permukaan plat. Jadi bahan pangan, plat, kemudian yang di bawah itu adalah pendinginnya. Jadi udara dinginnya ini tidak langsung menyentuh pada bahan pangan, tapi melalui plat atau pendinginannya melalui konduksi. Immersion atau spray, di mana produk dicelupkan dalam cairan refrigeran atau disemprot dengan cairan refrigeran. Nah, jadi langsung dicelupkan, diangkat, kemudian dia langsung freeze. Mutu bahan pangan yang akan dibekukan ini harus dalam kondisi keadaan yang paling baik. Jadi sudah disortasi, sudah di-grade, baru kemudian dilakukan penyimpanan dengan metode pendinginan ini.
Buah dan sayur harus dipilih pada dasar kematangan yang paling cocok untuk dibekukan, yaitu cukup keras dan matang. Kalau lembek, bisa rusak nantinya ya. Sayuran harus segera lapang, harus segar dari lapang maksudnya, garden fresh, lembut dan matangnya itu seragam. Sehingga tadi kan udah saya bilang untuk bisa disortasi, selesai grading, baru kemudian dibekukan. Daging, ikan bermutu tinggi dan sudah bersih, siap dimasak sebelum dibungkus untuk dibekukan. Nah, ini tahapan untuk bahan pangan sebelum dibekukan. 1. Dicuci. Jadi kalau udah dicuci, lepas tangkai buahnya, kemudian kulit dan bagian yang tidak dimakan itu dibuang, karena bahan produk pertanian itu biasanya voluminous, yaitu membutuhkan ruang atau space yang cukup banyak. Yang terakhir, memotong dalam bentuk yang diinginkan. Baru kemudian dibekukan dan disimpan. Oke, baik. Terima kasih untuk materi kali ini. Demikian, saya akhiri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.